Penyusunan acara pembukaan pelatihan penyusunan CP, TP, ATP Modul Ajar dan Asesmen IKM tahun 2023. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mu'alimin pancor sudah menggunakan, tapi kalau madrasah ibtidaiyah masih min pun belum, ya masih sama dengan kita, masih mendaftar melalui pedung. Mudah-mudahan semua kita di-SK-kan sehingga kita bisa serempak menggunakan kurikulum mereka pada tahun ajaran 2023-2024. Kemudian untuk tahun pertama tadi kelas 1, kelas 4 sudah benar sekarang dilakukan. Kemudian tahun kedua tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kemudian untuk kelas 1 sudah 3, 4 dan 5. Nah ini diteruskan untuk tahun yang akan datang. Kemudian tahun ketiga juga akan menyeluruh Bapak dan Ibu. Ini tahapan yang tadi. Kemudian mekanismenya pada mekanisme implementasi kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu, alurnya bagaimana? Ini madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi tujuan pembelajaran itulah yang harus kita pertimbangkan. Kalau kurikulum merdeka itu namanya apa Bapak Bu? Judul yang tadi? Capaian pembelajaran. Kan kita belajar CP sekarang Bapak Ibu. Jadi CP capaian pembelajaran itulah yang harus betul-betul dipertimbangkan. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape, ya, yang disebut fase. Setiap fase lamanya 1 sampai 3 tahun. Dilihat Bapak Ibu ada lembar kerjanya. Di lembar kerja di situ Bapak Ibu diminta untuk mengklasifikasikan, ya. Ada CP mapel atau fase. Tentukan fasenya dulu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti akan dibentuk menjadi kelompok. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B menjadi kelas 3 dan 4. Bapak Ibu akan duduk berdasarkan fase Ibu masing-masing. Udah ya? Dan Bapak Ibu akan mengisi LK ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan kita sekarang ini adalah APP, kemudian nanti di modul ajar, ya. Itulah sebabnya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi.
pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Jadi pada kesempatan ini yang mewakili dari fase A pada mata pelajaran matematika. Jadi sebelumnya peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan atau didengarkan, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi peserta didik maupun narasi yang dibacakan atau dari media audio. Tentang modul ajar, karena modul ajar dan asesmen itu adalah materi yang terakhir. Bagaimana sebenarnya Bapak Ibu akan mengatakan atau melakukan modul ajar? Modul ajar ini nanti akan Bapak Ibu buat sesuai dengan TP yang sudah Bapak Ibu susun. Tujuan kita belajar tentang modul ajar ini, Bapak Ibu, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang terakhir adalah mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki versi yang lebih lengkap. Nah, ini intinya Bapak Ibu, sama dengan RPP tapi memiliki komponen yang lebih lengkap. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran dan asesmen yang tepat? Ada 6 caranya Bapak Ibu. Pertama, menganalisis apa yang tadi yang Bapak Ibu lakukan. Merencanakan dan melaksanakan asesmen awal. Yang kedua, baru kita akan mengembangkan modul ajar. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Baru kita merencanakan dan menyisihkan asesmen yang tepat untuk pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kelima, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Yang keenam, melaksanakan asesmen, laporkan penilaian hasil belajar secara. Nah, inilah yang akan kita lakukan ketika Bapak Ibu menyusun sebuah modul ajar. Tapi lihat tujuannya apa, baru Bapak Ibu akan melakukan asesmen. Tiap materi yang berbeda itu akan kita lakukan asesmen, dan pembelajarannya itu sesuai dengan tingkat kesiapannya. Yang mana dikatakan tingkat kesiapan? Hasil asesmennya. Struktur modul ajar ini yang paling lengkap Bapak Ibu strukturnya. Komponen modul ajarnya adalah 1. Ada fase capaian. Udah kan Bapak Ibu lakukan? Nah, kemudian jumlah jam pelajaran. Pertama ada CP, tulis CP. Jam pelajaran, tulis jam pelajaran, gitu ya. Ada model belajar, tujuan pelajaran, dimensi Pancasila. Kemudian pengetahuan keterampilan prasyarat. Kemudian komponennya bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana, prasarana, rencana kegiatan. Nah, di rencana kegiatan ini sendiri Bapak Ibu ada 3 tahap pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Itu ya. Kemudian ada lampiran-lampiran, yaitu lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Kalau kita mulai dari modul ajar, yang baru adalah pertama ada pengetahuan prasyarat. Yang kedua ada pertanyaan pemantik. Yang tidak ada pemahaman
yang bermakna. Pengetahuan prasyarat adalah kemampuan informasi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum memahami materi baru yang akan belajar. Artinya hasil asesmen awal itu yang harus Bapak Ibu miliki dulu. Baru dari hasilnya itu kira-kira materi apa yang akan Bapak Ibu jelaskan. Buat dia pertanyaan-pertanyaan inti dari materi yang akan dibahas. Baru ada kata pemahaman mana dalam mencerminkan jawaban atas pertanyaan pemateri. Karakteristik peserta didik itu antara yang satu dengan yang lain berbeda. Karakteristik dari pembelajaran berdiferensi ada 3 aspek yang Bapak Ibu harus perhatikan di dalam menyusun modul ajar. Yang pertama, tingkat kesiapan siswa. Yang kedua, minat belajarnya. Yang ketiga, profil belajarnya. Profilnya seperti apa? Visual, audio atau auditory, dan kinestetik. Terpadu pada asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Kelihatan di kompetensi yang sudah kita susun apa sebenarnya kemauan kita ada di TP. Kita lanjut aja ya ini. Nah, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Jadi ketika Bapak Ibu menganalisis materi yang akan dibahas dari berbagai macam sumber, ya, yang Bapak Ibu akan mengajar nanti dari berbagai macam sumber, pakai koran kah, pakai buku kah, pakai video kah, pakai audio kah, itu namanya berdiferensiasi dalam apa itu? Kita di RPP modul ajar Bapak Ibu mengatakan bahwa sumber saya gunakan adalah bahan cetak dan non cetak. Bahan cetak seperti apa ini? Saya menyediakan mau menyediakan tentang naskah ini, buku ini, video ini. Itu sudah diferensiasi konten. Ketika Bapak Ibu mengajar materi tentang bilangan cacah yang tadi, ya, ada gambar-gambarnya, ya, ada tulisannya, ada video yang diputar gitu ya, ada permainan dan sebagainya. Itu diferensiasi di mana itu? Konten, proses, produk yang mana? Proses. Udah. Ketika Bapak Ibu mengajar satu materi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam strategi, itu adalah diferensiasi proses. Ketika Bapak Ibu menyajikan materi tentang teks informasi yang tadi dari berbagai macam sumber yang akan digunakan oleh siswa, itu namanya diferensiasi konten.